Martial Peak 3070. Di atas Pulau Naga, langit cerah turun hujan, seluruh Pulau Naga saat ini tampak sunyi, semua mata terfokus ke arah tertentu. Fu Ling menelan ludah dan berkata dengan suara serak, jika klan naga jatuh, itu akan berubah menjadi hujan spiritual, hujan ini adalah hujan jatuhnya naga. Apa kamu yakin? Yang Kai menatap Fu Ling dengan ekspresi serius. Fu Ling berkata, itu tidak salah. Su King juga mengangguk dan berkata, memang benar bahwa klan naga mati. Keringat dingin mengalir di wajah Yang Kai, tidak mungkin, kan? Siapa yang melakukannya? Senior Jiu Feng, atau Li Wuyi? Mungkinkah anak Sulai itu? Mendengar Su King menyimpulkan bahwa klan naga telah jatuh, dia juga terkejut. Hari ini, meskipun dia telah merobek wajahnya dengan klan naga, dan bahkan menembak untuk melukai beberapa naga, tetapi Yang Kai dari awal hingga akhir tidak ingin membunuh klan naga manapun. Bukan apa-apa untuk merobek wajah dengan klan naga, masalah besar adalah mati di masa depan. Dia agak jijik dengan sikap tinggi klan naga, tentu saja malas untuk berurusan dengan mereka. Tetapi jika klan naga mati di tangannya, maka situasinya berbeda, tidak hanya akan mempersulit Su King, tetapi dia juga akan menjadi musuh hidup dan mati seluruh Pulau Naga. Dengan kekuatan Pulau Naga, dia masih tidak dapat melawan, begitu Pulau Naga bergerak, bahkan jika dunia besar, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Oleh karena itu, terlepas dari kemarahan Yang Kai hari ini, dia tidak benar-benar membunuh klan naga manapun. Semua naga yang dia lukai tidak merusak fondasinya, tetapi hanya merusak teknik pemberkatan kuil naga mereka dan tidak lagi peduli. Dia ingin mengambil Su King, dia harus menunjukkan modal dan kekuatannya, tetapi juga telah meraih gelar yang dapat melampiaskan amarahnya dan dapat diterima oleh Pulau Naga. Tapi sekarang, gelar ini rusak, dan klan naga terbunuh. Siapa yang berani, sebenarnya berani membunuh klan naga di Pulau Naga, bukankah ini mencari kematian? Ekspresi Yang Kai membeku sesaat. Pikiran muncul di benaknya, berspekulasi tentang calon pembunuh klan naga. Tidak mungkin bagi Zulai, dia juga klan naga sehingga tidak mungkin untuk benar-benar membunuh rekan senegaranya sendiri. Jiu Feng mungkin tidak bisa melakukannya, Yang Kai ingat bahwa dia bertarung 1 lawan 2, mampu menstabilkan posisinya sendiri sudah bagus, bagaimana dia bisa membunuh klan naga? Li Wuyi, penatua keempat setidaknya adalah klan naga tingkat 9, bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Tidak mungkin Liu Yan, kan? Jantung Yang Kai tiba-tiba berdetak kencang, jika itu Liu Yan, maka masalah hari ini akan sangat buruk. Medan perang Sulai dan yang lainnya telah tenang, dan orang-orang yang bertempur telah meninggalkan lingkaran pertempuran, masing-masing dalam formasi mereka sendiri, wajah mereka berubah. Jiu Feng mengulurkan tangan dan menangkap beberapa tetes hujan spiritual dengan ekspresi sombong, yang mana dari anggota klanmu yang telah meninggal. Dia jelas tahu tentang jatuhnya naga yang berubah menjadi hujan, dan matanya yang indah menyipit kedua klan naga yang baru saja bertarung dengannya, dengan mengejek berkata, bukan salah satu dari Zuyan dan Fu Zun yang mati, kan? Petik 2. Meskipun dia berkata begitu, dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Grand Elder klan naga Zuyan dan Elder kedua Fu Zun, keduanya eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Agung, bahkan Kaisar Agung Martial Beast tidak dapat memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Siapa itu? Sebenarnya benar-benar membunuh klan naga. Hati dia dan Yang Kai sama, keduanya diam-diam terkejut, pikiran melintas melalui calon yang mungkin, tetapi semuanya ditolak. Sisi medan perang ini mereda, dan hal yang sama di tempat lain. Di depan makam naga, 4 sosok berdiri dengan tenang. Salah satunya adalah pria kekar, dengan pinggang besar, mengenakan jubah merah tua, ekspresinya tidak marah, aura yang memancar dari tubuhnya cukup untuk membuat langit dan bumi bergetar, kekosongan terdistorsi. Dia memegang seorang wanita yang tampak sangat lemah di lengannya. Wanita itu pucat dan diam-diam terletak di dadanya, menghembuskan napas dengan lembut seperti anggrek, bulu mata panjang sedikit berkedut, ekspresi tenang, tampaknya baginya, selama dia bisa meringkuk lengan pria ini, bahkan jika langit runtuh itu bukan apa-apa, tetapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu masih dapat menemukan di wajah yang tenang ini, warna rasa bersalah yang mendalam tersembunyi di bawahnya. Di sisi lain, Grand Elder Zuyan dan Elder kedua Fu Zun berada di sudut kiri dan kanan, berdiri tidak jauh dari pria dan wanita ini. Tubuh kakek tua dipenuhi dengan cahaya hijau, hukum dingin es tetua kedua juga didorong ke ekstrim, keduanya seperti melihat musuh besar. Pria itu terlihat kasar, alis tebal, mata besar, sedikit terengah-engah, ekspresi pengerahan tenaga setelah hujan turun, dia tiba-tiba menyeringai, kalian berdua, arti hujan naga ini, raja ini tidak perlu mengingatkanmu, kan? Jika kamu terus berselisih dengan raja ini, saya khawatir semua anak dan cucu naga di Pulau Naga akan jatuh, dan kemudian kamu akan menjadi pendosa klan naga, dan saya pikir kamu tidak mampu menanggung tanggung jawab ini. Tetua Agung dan Tetua kedua terlihat tidak berubah, dengan tingkat kultivasi mereka, sulit untuk diganggu oleh benda-benda eksternal, meskipun jatuhnya klan naga adalah masalah yang sangat penting, tetapi keduanya tidak berani memiliki gangguan sedikit pun. Tidak ada alasan lain,
karena pria di depan mereka adalah Kaisar Agung Martial Beast, Mu Huang. Pada kemampuan dan kekuatan, dia tidak berada di bawah salah satu dari mereka berdua. Sedikit gangguan dan kecerobohan dapat memungkinkan dia untuk memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari situasi. Jatuhnya klan naga memang merupakan peristiwa besar, tetapi dibobol ke dalam makam naga oleh Mu Huang dan mengeluarkan gadis naga yang diasingkan juga merupakan peristiwa besar. Cek, Mu Huang melihat kedua tetua klan naga terlihat acuh tak acuh, mau tidak mau membaca sekilas mulutnya, berkata dengan sedikit kesal, bagaimana mengakhiri masalah hari ini, kalian berdua sebaiknya menggambar jalan, raja ini akan mengambilnya. Penatua kedua berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan Fu Xuan. Mulai sekarang jangan pernah menginjakkan kaki di Pulau Naga lagi, aku akan membiarkan orang-orang Pulau Binatang Rohmu pergi dengan selamat. Mu Huang mendengus dingin, Xuaner dan aku adalah suami istri, kami sedang jatuh cinta, bagaimana bisa di mulut tetua kedua, sepertinya aku menyanderanya. Kamu bukan orang yang manusiawi, kamu seorang orang yang dogmatis, kamu mengasingkan Xuaner ke makam naga, aku tidak akan menyelesaikan masalah ini denganmu, biarkan aku membawa Xuaner pergi, kalian berdua bisa berurusan dengan Pulau Naga, aku tidak akan menghentikanmu. Fu Zun menggelengkan kepalanya dan berkata, Fu Xuan adalah tetua ketiga dari klan naga saya, hidup di Pulau Naga dan meninggal di makam naga, kamu tidak dapat membawanya pergi hari ini. Mu Huang mencibir, aku benar-benar ingin membawanya pergi hari ini, coba hentikan aku. Fu Zun berkata, kalau begitu kita hanya bisa bertarung dengan cepat. Saat dia berbicara, aura tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Mu Huang tidak berbicara omong kosong dengannya, menoleh untuk melihat Zhu Yan dan berkata, apa yang dikatakan Grand Elder? Jika kamu benar-benar ingin bergerak, raja ini juga senang mempelajari dua pukulan tinggi, tetapi saya khawatir klan naga kamu dalam bahaya kepunahan hari ini. Zhu Yan tampak muram, hatinya menghela nafas. Musim gugur yang penting, benar-benar musim gugur yang penting. Perubahan hari ini di Pulau Naga cukup mempesona, bahkan dia belum pernah mengalami situasi seperti itu selama bertahun-tahun hidupnya. Pertama, Yang Kai dengan asal naga leluhur datang untuk mencuri pengantin, diikuti oleh Kaisar Agung Martial Beast dengan orang-orang dari Pulau Binatang Buas ke Pulau Naga, dan bahkan lebih dalam ke makam naga untuk mengeluarkan Fu Xuan. Sisi ini masalah belum terselesaikan, dan kemudian klan naga terbunuh. Meskipun Grand Elder adalah seorang kultivator yang hebat, dia merasa bahwa masalah hari ini sangat sulit dan hatinya kuyuh, seolah-olah masalah yang belum pernah dihadapi dalam puluhan ribu tahun telah datang bersama. Klan naga tidak dapat dibunuh tanpa alasan, jumlah klan langka, tidak ada hal seperti itu selama bertahun-tahun. Yang paling kritis adalah Zhu yang tidak tahu apakah si pembunuh akan tetap atau bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh klan naga lainnya. Jika orang yang membunuh klan naga masih memiliki kemampuan untuk membunuh klan naga lainnya, maka dia harus bergegas untuk menghadapinya, jika tidak, konsekuensinya tidak terpikirkan. Tapi sisi ini tidak bisa dianggap enteng. Zhu Yan benar-benar memiliki pilihan yang sulit. Grand Elder juga bertekad untuk mempersulit raja ini. Mu Huang bertanya dengan suara yang dalam, sudah sedikit tidak sabar. Zhu Yan mengangkat matanya dan berkata, Mu Huang, saya punya proposal. Mari kita dengarkan. Mu Huang mengangkat alisnya. Permusuhan antara Pulau Naga dan kamu, kesampingkan untuk saat ini. Fu Zun mengerutkan kening mendengar ini, tetapi tidak buru-buru mengatakan apapun. Mu Huang tertawa keras, langkah bijak dari Grand Elder. Zhu Yan kemudian berkata, premisnya adalah kamu harus ikut dengan kami. Tawa Mu Huang dihindari, dengan serius menatap Zhu Yan, seolah ingin melihat apakah dia bercanda. Sesaat kemudian dia mencibir, Grand Elder ini tidak bingung, kan? Pulau Naga telah berubah, raja ini secara alami harus mengambil kesempatan untuk pergi. Tempat ini, jika tidak ketika kalian berdua memiliki tangan yang bebas, raja ini tidak akan bisa pergi. Grand Elder tidak boleh menghina kecerdasanku. Zhu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak setuju, maka aku harus bergandengan tangan dengan tetua kedua dan menjatuhkanmu terlebih dahulu. Mu Huang berkata dalam-dalam dan berkata, kepercayaan Grand Elder benar-benar menakjubkan. Zhu Yan menghela nafas, jika kamu sendirian, aku tidak akan bisa menghentikanmu bahkan jika aku bekerja sama dengan tetua kedua, tetapi kamu masih memiliki Fu Xuan bersamamu, jadi bagaimana kamu bisa melakukan serangan penuh? Tidak ingin dia terluka, kan? Wajah Mu Huang tenggelam, menatap orang di lengannya, ekspresi kejamnya sedikit melunak. Zhu Yan melanjutkan, oleh karena itu, saya ingin memberi kamu kesempatan. Jika kamu menyetujui proposal saya, setelah hari ini saya dapat berkomunikasi dengan kuil naga, memohon pengertian leluhur untuk Fu Xuan, untuk melihat apakah ada kesempatan untuk meninggalkan makam naga. Mata Mu Huang berbinar mendengar kata-katanya, apakah ini benar? Zhu Yan berkata, saya hanya dapat menjamin bahwa saya dapat mencobanya, dan itu tergantung pada sikap leluhur apakah itu akan berhasil atau tidak. Mu Huang menganggukkan kepalanya dan berkata, aku percaya padamu. Lalu kita punya kesepakatan. Zhu Yan menatapnya dengan bertanya.
Mo Huang memutar kepalanya dan menatap Fu Zun dan berkata, itu tergantung pada sikap tetua kedua. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fu Zun tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke kejauhan. Tindakannya telah menunjukkan sikapnya, tidak setuju atau menentang, jelas menyetujui, bagaimanapun juga, itu adalah usulan dari Grand Elder, bahkan jika dia memiliki pendapat di dalam hatinya, tidak baik bernyanyi melawan Grand Elder, bukan untuk menyebutkan, proposal ini adalah solusi terbaik untuk masalah langsung. Melihat ini, Zuyan mengangguk pada Mo Huang dan juga berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah itu. Kedua tetua klan naga benar-benar langsung pergi seperti itu. Karena mereka berdua tahu bahwa karena Mo Huang telah menyetujui tawaran itu, tidak mungkin untuk mundur, lagi pula, identitas Mo Huang ada di sana. Terlebih lagi, bahkan jika dia mundur, lalu bagaimana? Dia bisa membawa Fu Xuan dan melarikan diri kali ini, tetapi jika dia bisa melarikan diri, bisakah Pulau Binatang Roh melarikan diri? Jika dia benar-benar mengkhianati kepercayaan orang, seluruh klan naga di Pulau Naga dapat mengunjungi Pulau Binatang Roh dalam beberapa hari. Itu sebabnya kedua tetua pergi dengan percaya diri.